Ya, tentang layanan legalisasi Aposti pada dokumen publik, ada di antara Anda mungkin yang sudah mengenal Aposti atau ada juga yang masih baru mengetahui hal ini. Nah, saatnya Anda menggali lebih jauh ya dengan berinteraksi dengan narasumber yang sudah hadir di Radio Andika. Bersama saya ada Pak Pahlevi Witantra, Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kanwil Kemenkumham Jatim. Selamat datang di Radio Andika, Pak Levi. Selamat pagi, Mbak Ari. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Di samping Pak Levi ada Mbak Sri Puspa Murti. Saya panggilnya Mbak aja biar tetap terima cantik. kasih, Mbak Karena Ari. biar tetap awet muda. Saya amin. juga biar awet muda. Mbak Puspa ini staf sub bidang pelayanan administrasi hukum umum Kanwil Kemenkumham Jatim ya. Dan yang tidak kelihatan di frame ini ada nanti lagi narasumber ya. Beliau adalah Pak David Ubaidillah, sama-sama seperti Mbak Puspa, staf subbidang pelayanan administrasi hukum umum Kanwil Kemenkumham Jatim. Nanti kalau sudah pada saatnya Pak Davidnya akan masuk di frame. Oke. Tentang Aposti ini perlu kita gali lebih jauh dari para narasumber saya yang sekarang ini sudah ada di Radio Andika ya, tentang latar belakang mengapa dilakukan sosialisasi seperti ini melalui Radio Andika. Monggo, siapa nih? Pak Levi dulu. Baik, mungkin sebagai pembuka Mbak Ari. Jadi kami memang membawa tim Mbak Puspa dan Mas Dede ini yang langsung menangani terkait dengan layanan-layanan AHU di wilayah, terutama di kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, Kementerian Hukum dan HAM sudah pecah menjadi 4 kementerian. Iya. Jadi ada yang namanya Kemenko Hukum dan HAM Imigrasi Pemasyarakatan, ada Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, ada Kementerian HAM, ada Kementerian Hukum. Nah, kami tampaknya akan masuk ke Kementerian Hukumnya. Iya, Kementerian Hukum. Kementerian Hukum. Nah, di salah satu Kementerian Hukum itu memang ada Direktorat Jenderal Eselon 1 yang namanya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Layanannya memang banyak sekali, mulai dari kenotariatan, badan hukum, kewarganegaraan, sampai di legalisasi Aposti. Termasuk yang paling baru, layanan legalisasi Aposti ini baru kami mainkan di sekitar 2022 pertengahan. Jadi kami rasa masih perlu disosialisasikan secara luas, mengingat banyak yang belum tahu bahwa Aposti ini bisa dilakukan sendiri oleh personal masing-masing individu secara langsung online. Jadi menghindari adanya kesan hanya bisa melalui biro dan sebagainya. Kami harapkan rekan-rekan teman-teman Andika Kediri bisa mengakses langsung, terutama mengingat kami rasa banyak di Kediri ini teman-teman yang mungkin sering berpergian ke luar negeri, bisa pengusaha, umroh, pendidikan, bahkan sudah mulai banyak yang minta Aposti terkait surat keterangan belum menikah. Oh, berarti menikah. Nah, artinya mau menikah di luar negeri, dapat bule itu Mbak Ari. Begitu. Jadi salah satu alasan kami ke sini memang sosialisasi yang masif agar para teman-teman Andika bisa mengetahui lebih detail. Oh, jadi sebenarnya bisa dilakukan oleh individu masing-masing yang berkepentingan akan bepergian ke luar negeri. Betul. Nah, ini apalagi sekarang semakin banyak orang yang bisa mengakses apapun dari handphonenya. Iya. Memanfaatkan seperti itu, tidak harus melalui agent yang. Kenapa kalau melalui agent itu biasanya? Pengalaman kami lebih mahal, jadi di biaya ya ternyata ya. Jadi yang pertama karena memang dokumen yang diaposti itu bisa jadi adalah dokumen yang privat, misalnya KTP, KK, kemudian surat belum menikah, buku nikah dan sebagainya. Sehingga kalau dokumen itu pindah tangan ke orang yang bukan pemerintah ya, kami khawatirkan kerahasiaan data pribadi dari para pemohon tersebar. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya dengan menggunakan biro atau agen gitu ya, mungkin
akan ada tambahan biaya jasa yang walaupun itu sebetulnya sah-sah aja secara konsensual, tapi alangkah lebih baiknya dicoba untuk dilakukan sendiri karena tampaknya susah, tapi kalau ternyata sudah dicoba itu ternyata gampang-gampang aja. Ya, jadi kalau membayangkan dulu itu mungkin jadi susah, tapi kalau kita melakukan sendiri, betul, dicoba tidak akan susah. Toh seperti aplikasi-aplikasi tertentu kan juga mengharuskan kita untuk mengupload dokumen kita yang sudah diformat sedemikian rupa. Iya, benar. Sama ya, di Aposti juga seperti itu sebenarnya ya. Betul. Oke. Lalu kita juga ingin tahu nih dasar hukum Aposti sendiri, Pak Levi atau juga Mbak Puspa. Ya, untuk dasar hukum dari Aposti ini kita bisa lihat di Perpres Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 yang mengatur tentang pengesahan Convention Abolishing mengenai penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing, dan juga bisa dilihat dari Permenkumham RI nomor 6 tahun 2022 tentang layanan legalisasi aposti pada dokumen publik, dan bisa dilihat juga dalam Kemenkumham RI nomor MHH 01 AH 03 tahun 2022 tentang daftar jenis dokumen layanan legalisasi aposti pada dokumen publik. Jadi di dasar hukum tentang aposti ini kita bisa melihat dokumen-dokumen apa saja yang bisa diapostikan dan mengenai layanan apa yang terdapat pada aposti. Jadi aposti ini sudah diatur di dalam aturan yang sah. Jadi artinya ini bukan sekedar boleh dibilang aplikasi ya, aposti. Iya, layanan aplikasi aposti. Jadi bukan hanya sekedar layanan aplikasi yang diluncurkan oleh orang awam atau bukan dari sebuah kementerian. Jadi ini semuanya sudah ada dasar hukumnya ya. Jadi masyarakat tidak perlu ragu-ragu lagi memanfaatkan layanan aposti ini. Tapi sebentar, flashback dulu ya. Aposti sendiri ini tulisannya apostile. Kenapa saya harus membacanya aposti? Dan apa itu aposti? Iya, karena kan memang banyak masyarakat itu ada yang pengucapannya apostile atau apostile gitu, tapi kita lebih mengharuskan untuk aposti itu, dalam aposti begitu. Pengucapannya memang aposti. Jadi betul. Kalau teman-teman mungkin mendengarnya aposti, tapi kok tulisannya apostile gitu. Itu aposti. Aposti pengucapannya. Oke, baik. Ini yang harus dimanfaatkan teman-teman, dasar hukum aposti. Tapi boleh ya saya diberi gambaran gitu ya, aposti itu sebenarnya bagaimana sih gitu? Kita harus mengaksesnya melalui apa? Ya, jadi gini Mbak Ari, aposti itu pada dasarnya adalah legalisasi. Legalisasi terhadap tanda tangan atau pengesahan ya, legalisasi itu pengesahan. Pengesahan tanda tangan pejabat publik Indonesia terhadap dokumen yang akan digunakan ke luar negeri. Jadi kata kuncinya yang pertama, pengesahan tanda tangan. Kita tidak ngurus isinya. Kita tidak baca isinya, kita tidak lihat isinya gimana pun, kami tidak peduli. Yang kami pedulikan adalah tanda tangannya siapa. Ya. Keabsahan dari sebuah dokumen ya. Siapa yang menandatangani. Jadi ketika ditandatangani oleh pejabat publik Indonesia, maka itu bisa dilakukan aposti. Siapa sih pejabat publik? Pejabat publik itu tentunya pejabat yang diangkat oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak harus pegawai negeri, jadi bisa jadi ada kepala sekolah swasta juga pejabat publik sebetulnya. Nah, ketika itu akan digunakan ke luar negeri, maka pihak luar negeri tentunya bertanya-tanya apakah dokumen ini resmi dari Indonesia dan sebagainya. Itulah fungsi dari aposti. Ketika sudah diaposti, maka dokumen itu pasti dianggap resmi oleh pihak luar negeri. Oh ya, oke. Saya hampir lupa kalau kita ini juga live via TikTok Radio Andika ya. Jadi kita juga sapa teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Radio Andika, dan biasanya akan ada muncul juga pertanyaan-pertanyaan melalui live TikTok. Nanti kita juga akan bantu jawab ya, berikan jawaban. Oke. Ada Mbak Rani, ada Mas Adi juga yang sekarang ini sedang berinteraksi di live TikTok Radio Andika. Belajar lebih banyak tentang aposti bersama teman-teman Kemenkumham Jatim.
Silakan teman-teman manfaatkan live TikTok untuk bertanya, manfaatkan juga 0811 345 4000 ya. 0811 345 4000 untuk juga menyampaikan pertanyaannya berkaitan dengan layanan Aposti yang banyak sekali manfaatnya untuk Anda. Layanan legalisasi Aposti pada dokumen publik ini yang sedang menjadi topik pembicaraan saya dengan teman-teman dari Kanwil Kemenkumham Jatim. Tadi ada Pak Palevi Witantra, Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, yang sekarang sedang break ya. Digantikan posisinya oleh Mas David Ubaidillah atau akrabnya Mas Dede ya panggilannya ya. Siap. Oke, kita lanjutkan ini memberikan banyak wawasan kepada teman-teman soal Aposti. Tadi saya sudah menanyakan sebenarnya bentuknya Aposti itu seperti apa sih? Sudah dijelaskan oleh Pak Levi barusan. Nah sekarang, karena memang banyak seperti yang disampaikan oleh Pak Levi juga kan banyak teman-teman yang sekarang ini urusan keluar negerinya sangat banyak ya. Termasuk mungkin ada di antaranya yang dapat jodohnya orang luar negeri ya, sehingga harus mengurus dokumen-dokumen untuk luar negeri yang ternyata sebenarnya tidak harus melalui orang lain, tidak harus melalui agen, bisa diurus oleh sendiri. Nah, kemanfaatan layanan Aposti ini yang perlu kita lebih berikan banyak gambaran kepada teman-teman. Apa saja sebenarnya? Kalau manfaat dari layanan Aposti ini, saya coba spill sedikit. Itu lebih ke yang awal mulanya mungkin bisa lebih melalui tahap-tahap satu ini banyak tahap ya. Jadi di layanan ini kita lebih cepat, istilahnya lebih langsung karena pemeriksaannya lewat satu otoritas pusat, jadi langsung lebih cepat dari melewati dari tahap-tahap tersebut. Gitu. Kalau misalnya yang tidak lewat Aposti itu harus berapa tahapan ya kira-kira kan misalnya? Harus melalui Kemenlu dulu ya, Mas Dede. Ya, jadi kalau misalnya sebelum ada Aposti itu pengurusan untuk dokumen publik yang mau dipakai atau digunakan di luar negeri itu harus melalui beberapa tahapan. Mulai dari instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut, habis itu diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu kami. Habis dari kami keluar stiker outputnya, nanti setelahnya diverifikasi lagi di Kementerian Luar Negeri. Terakhir yang keempat itu diverifikasi oleh kedutaan besar dari negara tujuan. Otomatis kan empat tahapan. Nah, di Aposti ini dari 4 tahapan itu diringkas jadi satu saja. Hanya satu tahapan saja ya. Kami. Tapi mungkin ada awalnya itu yang harus membutuhkan ketelatenan ya. Misalnya untuk merubah dokumen kita yang mulanya dari lembaran kertas kemudian harus berubah menjadi PDF itu yang mungkin membutuhkan ketelatenan. Sebenarnya kalau persiapan sendiri yang perlu diperhatikan bagi kalau di sini pendengar menyapanya siapa ya? Iya, teman aja, teman ya. Jadi pendengar Andika, kalau misalnya mau mengajukan permohonan Aposti yang perlu disiapkan itu pertama kartu identitas. Kartu identitas itu di PDF-kan atau di JPEG ya, formatnya masih bisa. Terus yang kedua dokumen yang akan diaposti itu juga di PDF-kan. Terus kalau memang permohonan itu dilakukan oleh orang lain, maka juga harus ada surat kuasa, itu juga di PDF-kan. Hanya 3 itu aja sebenarnya. Gitu. Oke, nih ternyata langsung ada tanggapan dari teman-teman di TikTok ya. Aplikasi Aposti aman tidak dari hacker? Tadi saya sempat juga pada saat sebelum siaran tuh ada kekhawatiran gitu ya. Aman tidak dari hacker? Takutnya dokumentasi kita akan terbongkar kemana-mana karena di situ kan ada data pribadi. Itu satu dari Arbai Kediri ya. Jadi amankah data pribadi kita kalau kita mengupload di Aposti? Lalu juga ada Rau yang menanyakan kalau menghapus dokumen itu disebabkan apa? Apakah boleh kita misalnya mengganti dokumen yang sudah terlanjur kita upload di Aposti? Misalnya itu dari Rau pertanyaan kedua. Lalu ada Kazuha yang tanya biaya administrasinya ada tidak? Kalau ada berapa besarnya? Langsung responnya luar biasa ini dari teman-teman di live TikTok. Satu lagi juga dokumen apakah yang harus disiapkan untuk pengajuan paspor misalnya? Langsung monggo silakan. Kalau aman atau tidaknya itu sepanjang itu akun kita ya Mas
itu pasti aman gitu loh. Karena kan kita yang tahu untuk passwordnya atau apanya kan kita. Kan untuk sebelum masuk ke dalam aplikasi untuk Aposti itu kan harus mempunyai akun dulu. Ada verifikasi ya itu, untuk masuk ke akun kita itu ya. Untuk data-datanya itu. Dan untuk dokumen-dokumen apa biasanya yang kita masukkan ke dalam Aposti untuk aplikasi Aposti itu kan dokumen permintaan dari pihak apa yang akan dikirimkan melalui Aposti ini. Oke, jadi aman ya kalau kita mengupload dokumen pribadi kita di Aposti. Aman, insya Allah aman. Dan untuk biaya PNBP-nya untuk Aposti dikenakan 150. 150? Iya, 150. Kalau lewat orang lain berapa? Nah itu kalau lewat orang lain kita pastinya lebih mahal. Lebih mahal lagi ya. Lebih baik kita sendiri yang mempunyai akun dan kita mengupload sendiri dokumen-dokumen pribadi kita di Aposti. Nah itu kalau kita boleh tidak menghapus dokumen gitu? Karena sebab apakah kita boleh menghapus dokumen? Jadi gini, kalau misal permohonan itu biasanya ini kan pemohonnya awal-awal itu kan masih mencoba fitur-fitur yang ada di situ kan gitu. Ternyata dokumennya salah. Sebenarnya di situ ada salah satu fitur untuk melakukan perubahan. Kecuali memang dari verifikator sudah memutuskan menolak atau menerima. Jadi output dari verifikator ketika pemohon melakukan pengajuan itu ada 3. Satu, dokumen tersebut diterima, diverifikasi. Yang kedua, ditolak. Ditolak itu biasanya karena penulisan nama instansi itu juga nggak boleh disingkat. Misal Dispenduk berarti Dinas Kependudukan. Harus dijabarkan begitu ya. Dijabarkan. Nah, kalau misalnya itu disingkat otomatis ditolak. Tapi di situ penolakan oleh verifikator akan disertai keterangan. Jadi yang betul itu penulisannya seperti apa. Jadi tinggal memperbaiki. Yang ketiga itu ketika pejabat yang bertanda tangan di dokumen tersebut itu belum masuk di database Aposti, maka akan ada surat pengantar permintaan spesimen pejabat tersebut. Gitu ya. Oke. Nah itu jawabannya seperti itu. Dokumen apa yang harus disiapkan kalau misalnya pengajuan paspor? Nah ini teman-teman Kemenkumham bisa jawab. Ini memang sebenarnya imigrasi ya. Kalau paspor kan terkait imigrasi. Ini memang kalau dulu kan satu kementerian dengan kita, Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kalau divisi itu apalagi sekarang sudah pisah kan jadi tempat seperti yang dijelaskan oleh Pak Levi tadi. Jadi ini berbeda ruang. Kalau kami tidak menaungi atau menangani terkait paspor. Paspor itu yang menangani adalah Kementerian IMIPAS. Gitu. Jadi berarti tergantung kepentingan apa yang mau digunakan untuk di Aposti itu tergantung kepentingan masing-masing gitu ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, hari ini maksudnya untuk dokumen paspornya itu syarat-syarat apa yang ingin menjadikan paspor atau untuk mengapostikan dokumen paspor? Sepertinya ini jadi karena ambigu. Pertanyaan mungkin nanti jadi Mas Darnonya dokumen bisa paspor kan kita hanya mengapostikan dokumen yang akan diapostikan itu saja. Itu hanya di PDF kan diupload dan itu nanti kita cek setelah diterima itu kita cek di akhir itu apakah sama dengan paspor dokumen yang dia asli. bawa itu dengan yang sudah diuploadkan melalui aplikasi Aposti tersebut. Gitu. Jadi artinya Aposti ini bukan merupakan aplikasi untuk pengajuan paspor gitu kan ya? Karena beda wewenang lagi. Iya, wewenangnya beda. Betul sekali, Mbak. Ya, Mas Darno mungkin nanti bisa menjelaskan lebih detail ya pertanyaannya supaya kita bisa berikan jawaban lagi. Oke, kita ke gatekeeper dulu ya, Mbak Puspa juga Mas Dede. Ke Ayu, yuk Ayu. Aibda Agung Sulistiono, anggota Polsek Wates Polres Kediri sudah merespon terkait insiden lalu lintas tadi di Sumberagung Wates, tepatnya di depan Masjid Besar Sumberagung Wates. Petugas masih di lokasi. Dugaan awal tadi antara truk dengan pejalan kaki, satu korban meninggal dunia sudah ditutup dengan menggunakan banner atau terpal. Nanti akan diupdate lagi informasinya, mohon waktu. Pak Hartoyo, Kediri Surabaya masih sampai di Raya Kunjang lancar. Oke, lanjut Ika. Pak Redo di Nganturu Tulungagung, jika dokumen yang diajukan adalah dokumen yang sudah dilegalisasi oleh Kemenkumham sebelumnya, apakah ini perlu melakukan legalisasi ulang? Bu Nikmah di Kandangan Kediri, mohon maaf terlambat mengikuti. Apakah Kemenkumham ini menerima pengajuan melalui layanan online atau harus datang langsung ke kantor?
Oke, baik, 2 pertanyaan ini nanti akan diberikan penjelasan oleh Mbak Puspa maupun Mas Dede dari Kanwil Kemenkumham. Oke, belum banyak loh yang bisa kita gali dari Aposti ini, tapi ternyata kok waktunya berjalan begitu cepat ya. Jadi segera saja kita kembali menggali info-info atau jawaban-jawaban dari narasumber kita dari Kanwil Kemenkumham Jatim, Mas Dede maupun Mbak Puspa, staf sub bidang pelayanan administrasi hukum umum. Silakan Mas Dede, Mbak Puspa, tadi ada 2 pertanyaan dari Pak Redo lalu dari Bu Nikmah. Oke, yang pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan terkait dokumen yang sudah dilegalisasi, apakah perlu diaposti kembali? Jadi yang perlu saya sampaikan, aposti sama legalisasi sebenarnya ini kan proses yang sama ya untuk memverifikasi dokumen. Hanya yang membedakan adalah negara tujuannya. Jadi tidak semua negara itu tergabung di konvensi aposti. Ya, jadi, negara mana saja yang sudah ikut konvensi aposti? Kalau saat ini negara yang sudah tergabung dalam aposti itu total 127 negara dari 193 negara anggota PBB. Itu salah satunya Indonesia yang sudah tergabung. Nah, terkait dokumen yang sudah dilegalisasi apakah perlu diaposti kembali? Tergantung. Jadi kalau misalnya ini pernah suatu case, kalau kita di lapangan ada beberapa yang terjadi dokumen itu sebelumnya sudah dilegalisasi dan negara tujuannya itu sebelumnya belum tergabung di aposti. Kalau secara hukum masih sah, dokumen tersebut masih bisa digunakan di negara tujuan. Hanya ketika ada dokumen-dokumen lain lagi yang mau digunakan di negara tersebut, berarti prosesnya nanti tidak menggunakan legalisasi lagi, tapi menggunakan aposti. Dan gambaran sedikit fitur atau tahapan ketika melakukan permohonan. Di tahap pengajuannya itu nanti akan memasukkan negara tujuan, misal Jerman, Korea Selatan atau mana. Nah, ketika memasukkan negara itu, sistem akan menentukan mana yang bisa menggunakan aposti, mana yang menggunakan legalisasi. Jadi cukup memasukkan saja negaranya mana. Nanti otomatis sistem yang menentukan. Begitu. Itu kita akses lewat apa ini, Mas, websitenya? Websitenya di ahu.go.id. ahu.go.id. Ya. Kalau lewat Google langsung klik saja, ketik AHU, nanti akan muncul menunya banyak. Nah, salah satunya itu aposti legalisasi. Oke. Jadi kita mengetahui layanan aposti ini juga bisa melalui ahu.go.id ya. ahu.go.id. Oke. Bu Nikmah di Kandangan, Kemenkumham menerima pengajuan aposti melalui layanan online atau harus datang langsung? Nah, ini untuk pengajuan aposti memang alur aposti itu memang melalui online, online untuk awalnya. Jadi untuk registrasi akun seperti Mas Dedek bilang tadi hanya cukup menyantumkan nik, email, mempunyai email dan registrasi melalui KTP. Setelah itu pemohon akan masuk ke dalam aplikasi di situ, nanti akan dimasukkan dari permintaan yang terdapat di aplikasi itu. Dan nanti setelah itu apa yang akan diapostikan, dokumen apa yang akan diapostikan bisa diupload di situ. Nah, nanti dari dokumen yang akan diapostikan itu nanti dicantumkan juga pejabat yang mengeluarkan daripada dokumen itu, dicantumkan sendiri dari pemohon. Jadi nanti akan ada kolom-kolom pencantuman pejabat yang mengeluarkan, misalnya akan mengapostikan SKCK ataupun dokumen akte nikah atau apa, itu nanti di situ ada kolom pejabat yang mengeluarkan, kita tinggal mengetik di situ. Nah itu. Oke, siapa saja yang bisa memanfaatkan layanan aposti ini? Artinya orang kan memang itu orang yang akan keluar negeri, tapi kan orang keluar negeri yang seperti apa yang bisa memanfaatkan layanan aposti ini? Jadi gini, untuk aposti ini bisa dilakukan permohonan, sebenarnya kita fokusnya terkait objeknya, dokumennya. Jadi selama dokumen itu dibuat oleh instansi atau dikeluarkan oleh pejabat publik yang ada di Indonesia, yang akan digunakan di luar negeri, berarti harus diaposti. Begitu. Nah, pada prakteknya di lapangan sebenarnya contoh, ada perusahaan swasta habis itu mengeluarkan contoh SK atau apapun, produk apapun itu, berarti kan tidak ada pejabat publik. Nah,
harus diproses di notaris dulu, bisa melalui warmeh atau legalisasi gitu. Baru pejabat publiknya di situ notaris yang didaftarkan ketika permohonan aposti. Jadi fokusnya di produknya. Oke. Tapi itu artinya legalisasi di negara kita gitu ya, di Indonesia, belum sampai ke luar negeri ya. Iya, betul. Oke, itu jadi manfaatnya seperti itu, memperpendek langkah kita, tidak harus dari nanti yang tahapannya bertahap-tahap, jadi kita langsung memangkas ini ya, jadi legalisasi. Jadi itu tadi sekaligus kita memberi gambaran perbandingan atau perbedaan antara legalisasi dengan aposti ya. Tapi boleh kita berikan gambaran lagi ke teman-teman gitu, perbandingan perbedaan legalisasi dengan aposti. Sebenarnya aposti ini sangat mempermudah ya. Jadi kalau dulu pemohon kita pengurus terkait legalisasi dokumen itu harus ke Jakarta. Ya, seluruh Indonesia harus ke Jakarta, ke Kemenlu dan lain sebagainya. Sekarang bisa di kantor wilayah. Terus tahapannya tadi lebih singkat. PNBP-nya lebih murah. Kalau harus berangkat ke Jakarta ya. PNBP kalau sekarang ini untuk aposti itu kan 150.000. Tapi kalau 4 tahapan tadi PNBP-nya kan masing-masing gitu. Di Kemenkumham 50.000. Memangkas tradisional ini ya, legalisasi tradisional menjadi konvensi. Biayanya otomatis lebih murah. Waktunya juga efisien kan gitu. Kalau tadi kan dari Kemenkumham, terus ada lagi Kemenlu, kedutaan, konsulat ya. Oke, nah ini ya, jadi manfaatkan layanan aposti teman-teman yang ada di Kementerian Hukum. Sekarang saya sebutnya Kementerian Hukum saja ya, Kementerian Hukum. Yang ada di Kementerian Hukum melalui website atau ahu.go.id. Jadi dari sekarang teman-teman berarti bisa mulai mencari-cari, mencoba-coba mengakses dulu websitenya ya. Atau bisa langsung ke kantor kami. Kita juga ada layanan di loket kita, layanan AHU. Bisa memberikan info-info terkait layanan apa saja yang ada di kantor wilayah itu di AHU. Kita siap melayani untuk memberikan informasi. Langsung datang ke Jalan Kayun nomor 5052. Jadi Kanwil Kemenkum sekarang ya, kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur sekarang ya, tidak pakai HAM ya. Seperti itu Mbak Ari. Oke, baik, ini yang harus diingat terus, diperbaiki terus. Dan tadi ya sedikit kita sudah ulik juga peran kantor wilayah Kementerian Hukum ini, salah satunya untuk Anda yang ingin tahu layanan aposti, bisa tanya-tanya ya langsung, tapi sebenarnya lewat online juga bisa ya. Bisa. Lewat online juga bisa. Oke. Teman-teman yang di live TikTok silakan, tadi kalau ada jawaban yang kelihatannya masih mau ditanyakan lagi, silakan ya di live TikTok Radio Andika yang bergabung di situ, manfaatkan live chat. Lalu juga bisa ke teman-teman Gatekeeper di 0811 345 4000, 0811 345 4000. Ada masih mengikuti Publik Interaktif bersama Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur. Yang bersama saya ada Mbak Sri Puspa Murti dan juga Mas David Ubaidillah, staf Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Jatim. Kita ke Gatekeeper dulu, ke Ika. Pak Hendro, perjalanan Kediri menuju Malang, posisi masih sampai di Raya Kandangan. Saat ini gerimis, hati-hati kondisi jalan licin. Ibda Nova Ferdiansa, Panit Jatim 3 PJR di Telantas Polda Jawa Timur. Saat ini masih proses evakuasi terkait dengan insiden lalu lintas truk terguling di tol Penompo. Hati-hati, satu lajur saja yang bisa dimanfaatkan. Oke, lanjut, ayo. Pak Mariono di Karangrejo, Tulungagung, bagaimana cara mengajukan legalisasi aposti untuk dokumen publik yang diterbitkan di luar negeri? Mbak Nina di Kediri, berapa lama proses legalisasi aposti? Terus biayanya berapa? Kemudian alur awalnya ini yang bagaimana? Oke, baik. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita segera berikan jawaban ya untuk teman-teman yang sudah berinteraksi bersama dua narasumber kali ini. Oke, Mbak Puspa, Mas Didi, silahkan jawabannya. Ya, ini untuk jawaban tadi pertanyaan yang mengenai pengajuan saya mau jawab
proses dari pengajuan aposti itu sekitar 3 sampai 5 hari kerja. Jadi 3 sampai 5 hari kerja ya. Dan untuk biaya PNBP dari pengajuan aposti ini dikenakan 150.000 yang sudah tadi saya sampaikan itu tadi. Pembayarannya via Pembayarannya via bank nanti bank, ya? Di situ muncul kode voucher untuk pembayaran, baru nanti pemohon bisa membayarkan melalui bank yang sudah kita tuju di situ. Ada di situ. Baru setelah dilakukan pembayaran, kode bayar itu akan dibawa oleh pemohon disampaikan ke kantor wilayah untuk melakukan pencetakan dari sertifikat aposti tersebut. Jadi kalau belum melakukan pembayaran, kita akan tahu bahwa itu tidak bisa dicetak. Jadi harus ada, kita berdasarkan kode bayar baru kita bisa cetakkan dari sertifikat aposti tadi, Mbak Ari. Jadi yang perlu kita ketahui, meskipun proses pengurusannya bisa via online, tapi nanti kita harus mencetak sertifikatnya itu harus mencetak sertifikat dari setelah dilakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran. Jadi nanti kan terkadang pemohon itu saya sudah melakukan pembayaran nih, setelah kita cek belum, masih dalam proses atau masih pending atau apa itu belum bisa. Jadi sampai ada kode bayar atau kode voucher untuk pencetakan dari sertifikat itu baru kita bisa mencetak dari sertifikat aposti tadi, Mbak Ari. Mbak Dina juga menanyakan alur awalnya tadi, mungkin baru mendengarkan ya. Jadi alur awalnya kalau kita mau memanfaatkan layanan aposti itu dari mana dulu? Ya, kita kan tadi harus punya akun dulu itu. Dari akun tadi mencantumkan dari KTP itu nanti yang tersedia di situ ya, Mas Dede ya. Gitu. Nah, nanti kita dokumen apa yang akan kita bawa gitu, yang akan kita apostikan gitu. Jadi dokumen yang akan kita apostikan nanti dicantumkan di situ. Nanti muncul kolom-kolom misalnya dokumen untuk SKCK ataupun ada ingin menikah di luar negeri misalnya, itu dokumen akte atau surat apapun itu nanti tertera di situ. Nanti tinggal ada pejabat ataupun kalau memang bukan pejabat nanti bisa ditanyakan, bisa kalau surat pernyataan atau apa dulu. Gitu ya, kita lihat apakah melalui warmeh atau melalui notaris ya, Mas Dede ya, gitu. Betul. Nanti tercantum di situ, Mbak Ari. Jadi jangan lupa layanan aposti itu ada di ahu.go.id ya. Betul sekali, Mbak Ari. Baik. Nanti dipikir teman-teman itu aplikasi tersendiri, tapi tidak ya, ada di dalam. Bisa mengakses aplikasi itu, tinggal harus gitu. Betul. Baik. Sekarang yang pertanyaan Pak Mariono, bagaimana cara mengajukan legalisasi aposti untuk dokumen publik yang diterbitkan di luar negeri? Baik. Saya akan mencoba menjawab. Untuk dokumen sebenarnya yang dilegalisasi atau aposti, pada prinsipnya itu adalah verifikasi terkait pejabat, jabatan dan instansi di Indonesia. Di Indonesia ya? Itu yang perlu kita garis bawahi. Seperti yang disampaikan Pak Levi tadi. Bagaimana dengan dokumen yang ada di luar negeri? Sebenarnya luar negeri pun ada beberapa case itu pemohon dari luar negeri, entah itu WNA atau WNI, membawa dokumen dari luar negeri. Habis itu tanya, Mas, ini gimana cara pengajuan apostinya? Gitu. Nah, kita sampaikan ke pemohon tersebut bahwa dokumen ini termasuk dokumen luar negeri. Kalau mau diaposti berarti dari negara sana harusnya. Mengapostinya dari sana. Betul. Dari negara asalnya. Iya, sebenarnya bukan hanya Indonesia saja yang mengaposti, tapi dokumen negara luar negeri yang mau digunakan di Indonesia itu harus diaposti dulu. Tapi di negaranya yang menerbitkan dokumen itu ya. Kecuali dokumen tersebut kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. Yang ada di Indonesia. Nah, terjemahannya ini ketika mau digunakan di luar negeri, itu nantinya akan diaposti di kami. Tapi terkait pejabat penerjemah tersebut. Begitu. Semoga sudah gamblang ya jawaban untuk Pak Mariono juga Mbak Nina. Teman-teman yang di live TikTok silakan bisa terus memanfaatkan kesempatan untuk bertanya ya melalui live chat. Untuk kesempatan kali ini kita ngobrol tentang layanan legalisasi aposti pada dokumen publik bersama teman-teman dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur. Nah, ini sekarang tentang kembali kita mereview peran dari kantor wilayah terhadap pencetakan sertifikat aposti ini apa saja? Ya, peran dari kantor wilayah terhadap layanan aposti ini, kantor wilayah sebagai narah hubung. Jadi kantor wilayah ini
diharapkan dapat menjadi narah hubung mengenai layanan aposti di daerah ataupun di Kanwil, agar masyarakat ini tahu bahwa layanan aposti ini sangat berperan penting dan sangat memberikan manfaat yang cukup besar nantinya. Dan juga sebagai dapat mendiseminasikan mengenai layanan aposti ini pada kementerian-kementerian, dan juga sebagai penjuru. Jadi di kantor wilayah ini layanan itu bisa dicetak, nggak harus kita ke pusat gitu. Jadi di kantor wilayah pun kita sudah bisa mencetak dari sertifikat aposti ini gitu. Ya, sekali lagi mengingatkan teman-teman, kalau sudah mempunyai akun terus kemudian sudah mengupload dokumen-dokumen, nanti akan ada sertifikat aposti yang harus dicetak. Betul. Dan mungkin teman-teman ada yang belum tahu tuh ya dokumen apa saja. Misalnya ada teman-teman yang ingin belajar ke luar negeri, itu bisa mengapostikan, mungkin untuk bisa membawa dokumen pribadi yang penting bisa diapostikan di kami. Dan juga misalnya ingin menikah di luar negeri atau apa, dokumen yang diperlukan seperti apa bisa. Tapi bukan dari kita, jadi dokumen apa yang akan dibawa bisa diapostikan melalui layanan aposti ini. Jadi artinya bukan Kanwil Kemenkum yang menentukan dokumennya yang diperlukan ini, bukan. Jadi dari pemohon sendiri kira-kira apa yang diperlukan untuk dibawa ke luar negeri ini, dokumen kita bantu apa? apostikan gitu ya. Iya. Jadi proses legalisasinya tidak lagi harus 4 tahap ya. Tadi kalau misalnya yang konvensional ya. Ini hanya 1 tahap saja, memangkas tradisional itu ya, tadi legalisasi tradisional menjadi konvensi aposti ini. Oke. Kita review lagi nih Mas Dede sama Mbak Puspa nih, statistik dari layanan aposti ini sejauh ini bagaimana? Terkait statistik ya, sebenarnya kalau kita ngomongin statistik itu kan negara yang memang menggunakan layanan aposti ini kan gitu ya. Kalau dari negara sendiri, sebenarnya negara tujuan yang paling banyak ketika pemohon itu mengajukan aposti, ada beberapa negara, salah satunya kalau di sini Korea Selatan ya, nggak tahu ya. Mungkin karena di sana, kalau di Kanwil Jatim sendiri, kebanyakan Korea Selatan itu sebagai salah satu rujukan untuk pendidikan, misalnya melanjutkan atau hanya wisata, begitu. Nah di luar itu, kalau Kanwil Jatim sendiri, banyak pemohon yang saat ini itu mengurus keperluan administrasi berkaitan dengan umroh dan haji. Umroh dan haji. Nah, untuk umroh dan haji itu kan harus mengurus visa. Siapapun yang mau berangkat ke luar negeri, kebanyakan mengurus terkait visa. Nah, pengurusan terkait visa di kedutaan besar ataupun Kongjen itu saat ini diwajibkan untuk dilakukan aposti terkait dokumen-dokumennya. Diwajibkan ya? Betul, diwajibkan. Begitu. Jadi pendengar semua, kalau memang mau melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, yang pasti dalam prosesnya itu dokumennya itu pasti akan dilakukan aposti dulu agar mendapatkan visa. Sedangkan pendidikan biasanya yang berangkat ke luar negeri, dokumennya biasanya untuk kepengurusan di kampusnya sana, itu juga wajib diaposti. Gitu. Jadi yang punya agenda-agenda tersebut mungkin dari saat ini bisa belajar atau nyari tahu terkait aposti. Ya, betul ya. Itu penting. Makanya harus mendengarkan public interaktif kita kali ini. Betul sekali, supaya pengetahuan soal apostinya sudah mantap dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Betul sekali. Lebih aman ke kita. Lebih aman, ya betul. Dan tadi sudah kita bahas di awal, data pribadi akan aman. Selama di upload di aposti itu. Ya, karena ada akun. Kalau kita masuk ke situ harus verifikasi ya, apakah itu pemilik akun sebenarnya atau tidak gitu ya. Nah, kembali kita review jenis-jenis dokumen yang bisa diapostikan apa saja. Dokumen-dokumen kiranya yang bisa diapostikan, misalnya dokumen pribadi ya penting, misalnya akte nikah atau SKCK, surat keterangan kelakuan baik itu, ataupun misalnya ijazah yang ingin melakukan tadi pendidikan di luar negeri itu tadi, dan juga misalnya sertifikat ataupun yang berkenaan dengan kepentingan pemohon itu tadi untuk keluar negeri, dia dengan tujuan apa dan dokumen apa yang diminta, dokumen pribadinya itu tadi.
Oke, dan satu lagi yang sempat disinggung sama Mas Dede tadi ya, dokumen yang sebenarnya diterbitkan pakai bahasa asing, Betul. tapi kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah yang tersumpah. Betul. Nah, itu juga boleh diapostikan. Betul. Jadi itu masuk di poin 6 ya, dokumen terjemahan resmi dan tersumpah. Dan kalau boleh saya menambahkan jenis dokumen ketika pendengar sekalian pengajuan melalui web kami itu nanti akan ada pertanyaan terkait jenis dokumen ini termasuk dokumen konvensional atau elektronik. Nah, ini saya sampaikan juga. Karena banyak penolakan yang terjadi ketika melakukan permohonan aposti itu karena salah pilih. Ya, paling mudah untuk membedakan itu jenis dokumen elektronik ataupun konvensional itu adalah dari tanda tangan pejabat. Oke. Ketika tanda tangan itu dilihat tanda tangan basah, berstempel basah, berarti itu masuk konvensional. Iya. Tapi ketika itu sudah ada barcode, biasanya instansi pemerintah sekarang kan sudah pakai barcode. Nah, berarti masuk dokumen elektronik. Itu cara paling mudah untuk membedakan. Oke. Begitu. Berarti kalau yang elektronik bisa diapostikan, tetap bisa ya? Justru yang elektronik ketika pejabatnya itu belum terdaftar di aposti, maka sistem akan langsung menyetujui karena sudah terverifikasi. Karena sudah terverifikasi. Betul. Oke, baik, itu yang bisa dimanfaatkan. Lalu tadi kalau biaya kita sudah singgung, tapi mau diingatkan lagi biaya PNBP itu PNBP-nya. per dokumen. Per dokumen Betul. 150.000, betul sekali. Kadang orang mikirnya saya bikin satu permohonan, padahal di dalamnya isinya itu banyak beberapa dokumen misalnya. Hitungannya cuma 150. Harusnya kan berapa jumlah dokumen, masing-masing dokumen itu nanti akan dilekatkan di sertifikat. Iya. Nah, Satu sertifikat per betul. dokumen itu. Oke, Nanti jadi itulah dilekatkan. Kenapa Itu akhirnya salah ada persepsi yang pemohon. merasa sudah membayar, Iya. tapi kok nggak bisa ngambil sertifikat Iya, karena betul sekali. belum terbayar Iya, semua. mencakup semuanya, hanya satu dokumen itu. Oke, tadi alur kita sudah singgung ya, alur Sudah. aposti. Sampai. Nah, kemudian harapan untuk masyarakat apa ini Mas Dede, Mbak Puspa? Harapannya bisa masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas layanan dari aposti ini ya Mas Dede ya. Baik. Dan Oke, jadi Kalau- jangan lupa lewat kalau- ahu.co.id. Iya, betul sekali. Dan menambahkan sedikit, selain web ahu.co.id, sebenarnya kita membuka layanan CS juga. Oh, Ya, berarti jadi lewat customer service ada di nomor saya sebutkan di Oke. nomor 0812 1685 5392. Saya ulangi 0812 1685 5392. Jadi nanti kalau memang masuk di AHU, di situ akan memunculkan banyak layanan kami. Salah satunya aposti. Tapi terkait panduan, kami juga menyediakan di situ fitur panduan. Silakan diakses di situ, dipilih aposti, maka di situ akan ditampilkan secara virtual tiap tahapan pengajuan aposti. Kalau memang bingung, bisa WA ke CS, tanya. Oh, Gitu. oke. Itu yang paling mudah. Iya, betul sekali. boleh WA call juga ya? Hanya sebatas WA WA saja. chat, iya. aja ya. Betul. Oh iya ya, baik. Kadang-kadang kan biar lebih cepat di calling aja gitu, enggak ya, Di nggak calling bisa aja. ya. Tidak bisa, hanya Oke, WA chat. saja. Tapi kalau misalnya mau datang langsung ke boleh, kalau Kementerian datang itu lebih baik juga. Oh, oke Iya, ya. kalau dikiranya nanti sekiranya ini kok lama di CS-nya boleh datang langsung di Jalan Kayu nomor 5052. Kita buka iya. layanan untuk loket layanan AHU di situ, Mbak Ari. Baik, oke. Terima kasih Mbak Puspa, Mas Dede. Sama-sama. Nanti lain kali Sama-sama. saya harapkan datang lagi ke Radio Andika karena soal aposti ini saya yakin masih banyak yang perlu kita gali. Siap. Baik, siap. Oke. Terima kasih kehadirannya Terima di Radio kasih. Andika. Terima Sukses kasih, selalu Mbak ya Ari. untuk teman-teman di Amin. Kemenkum Sukses selalu. Jawa Timur. Baik, terima Oke. kasih. Mbak Ari. Mari. Terima kasih juga teman-teman yang sudah berinteraksi dalam public interaktif kita kali ini.